senantiasa selalu dalam naungan rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kajian Jalur Luhur kali ini terkait dengan kitab La Tahzan karya Syekh Dr. Aid Al-Qarni. La tahzan, jangan bersedih. Kali ini kita bahas La tahzan li ajlihi sayantahi. La tahzan li ajlihi sayantahi. Jangan bersedih karena yang disedihkan akan berakhir. Membuka bahasan terkait dengan la tahzan li ajlihi sayantahi ini, jangan bersedih karena yang disedihkan akan berakhir. Syekh Dr. Aid Al-Qarni mengawalinya dengan sebuah uraian kata hikmah, fa innal mauta madlimun ala kulli al-zalim wal mazlum wal qawiy wal dha'if wal ghani wal faqir walasta bid'an minan nas an tamut fa qablihi matakum wa ba'daka tamutukum. Mengawali kajian La Tahzan terkait bahasan ini, fa innal mauta maqdumun ala kulli, kematian itu pasti datangnya pada setiap manusia, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-zalim wal mazlum, entah dia orang yang zalim atau yang dizalimi. Wal qawiyyu wad dha'if, yang kuat maupun yang lemah. Wal ghani wal faqir, yang kaya maupun yang fakir. Walasta bid'an minan nasi an tamut, kekuatan yang akan kita hadapi nanti bukan sesuatu yang baru. Wa qablika matakum wa ba'da tamutukum, karena orang-orang yang sebelum dan yang setelah pun yang Anda ketahui sudah banyak yang meninggalkan kita. Lebih lanjut, wa salatinuhum salatina anhum wa rusul ya'lamu salat izama. Persoalan yang membingungkan dalam kaitan ini adalah kelalaian manusia tentang kefanaan yang melingkupinya. Sahabat-sahabat sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa pengarang kitab ini terkait bahasan la tahzan, jangan bersedih karena yang disedihkan akan berakhir, mengawalinya dengan fa innal mauta maqdimun ala kulli, diingatkan bahwa kematian akan datang pada setiap orang. Jangan dikira yang sehat-sehat saja terus hidup selamanya. Satu saat yang kaya raya
demikian. Ketahuilah bahwasanya la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih. Takut ke depan, sedih mundur ke belakang. Kembali saya ingin merenungkan sejenak. Hidup ini hanya 3 waktu saja. Waktu yang telah berlalu, hari ini, dan yang akan datang. Yang lalu, hari kemarin, tak akan mungkin kembali. Besok belum tentu kita jumpai. Kalau mau diringkas lagi, 1 jam yang lalu sudah berlalu. Ini sekarang kita berada di seputaran bilangan jam saat ini. 1 jam ke depan pun belum tentu kita jumpai. Kalau mau diringkas lagi, hidup ini sesungguhnya saat kita menarik nafas, mengeluarkan. Tarik nafas, tahan sejenak, keluar. Adakah yang mengetahui kapan hembusan nafas itu akan berakhir? Dan saat kita akan tidak jumpai lagi, menit yang akan datang, jam yang akan datang, nanti sore, nanti malam, esok, Allah yang Maha mengetahui. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, tidak bisa mundur, walaupun sesaat begitu pun akan maju walau sejenak. Artinya diingatkan yang akan datang belum kita jumpai, yang lalu telah berlalu. Jadi sesungguhnya yang ada adalah hari ini, saat ini, sekarang, nih di tempat ini, nih di mana kita berada saat ini. Artinya diingatkan terkait kematian. Artinya jangan bersedih karena kesedihan akan berlalu. Percayalah, kapan kita menikmati hidup ini kalau larut dalam kesedihan? Nih contoh hari ini, ya Allah, alhamdulillah, masih asyik kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Alhamdulillah ya Allah. Jantung masih berdetak. Alhamdulillah, masih bisa menyebut asma-Nya, seraya berselawat kepada Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, telinga masih berfungsi. Alhamdulillah ya Allah. Mata yang masih melihat hasil, otomatis tak kedip terbuka lagi, masih bisa meneguk air ya Allah, menyuap nasi ya Allah. Alhamdulillah, masih bisa rukuk sujud, tangan hamba bisa gerakkan, kaki bisa hamba langkahkan. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini nikmat bergeser ke sendiri. Ya, saya senang, makanya
jangan bersedih. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Alhamdulillah ya Allah. Nah, yang lalu khususnya yang membuat kita sedih, hal ihwal yang membuat tidak nyaman, yang tidak cocok dengan kita. Makanya percayalah, kesedihan akan ada akhirnya. Kita kan sering menyaksikan ya Allah, apalagi sekarang. Betul, yang ada kita turut prihatin. Suasana duka sedih, saudara kita yang tertimpa musibah. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan Pulau Jawa, bahkan di Jakarta ada yang kebanjiran. Jangan larut, percayalah, di balik itu semua justru hikmahnya membuat kita menjadi empati. Hikmahnya kita turut mendoakan. Pernah 2006 tsunami. Apa tsunami termesti? Nah, artinya saya senang dengan ayat ini. Yu'tiru hikmatan man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah akan memberikan hikmah pada siapa saja yang dikehendakinya, dan siapa yang diberikan hikmah dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Umumnya kalau kita larut berputar-putar pada logika saja, nanti dikhawatirkan larut dalam sebuah kesedihan, larut dalam sebuah kecemasan, larut dalam sebuah ketakutan, sehingga yang ada kita tidak diamati karunia Allah yang masih lekat sampai saat ini. Kalau demikian yang dikhawatirkan kan tidak enak. Allah masih memberikan nikmat yang amat luar biasa saat ini. Kalau kita resah, gelisah, gundah, pilu, luka, stres, depresi. Kenapa? Karena yang pertama, dia tidak masuk ke gerbang hikmah, tidak mempositifkan segala sesuatu untuk diambil hikmahnya, bahwasanya apapun tujuannya untuk lebih takar mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa masih resah, gelisah, padahal kesedihan pasti akan ada akhirnya? Karena menolak segala sesuatu yang tidak cocok. Pengennya begini harus cocok, pengennya begitu harus sesuai, pengennya harapannya dambaannya yang diinginkan tercapai, ketika gagal Allah tidak mau menerima. Inginnya ketika saat penolakan terhadap yang kita rasakan saat ini, maka itu namanya alias tidak ridho. Maka kesedihan, ketakutan akan masih menghujam pada diri kita. Akibatnya yang ketiga, mana mungkin kita bisa bersyukur karena berpikiran negatif terus, karena menolak yang tidak kita inginkan alias tidak ridho.
Nah, dengan demikian positifkan apapun. Ana indallah ni'amnya. Aku Allah tergantung prasangka hamba. Ya. Kita diuji ini dengan keuangan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan keharmonisan, aneka macam problematika hidup dan kehidupan. Tenang saja, ya. Kenapa? Ketahuilah bahwa saat kita menyelam lebih jauh, yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita dambakan, yang kita sesungguhnya rindukan telah hadir, hanya kita tidak menyadari. Ya, asik nih, kita kan nafas sebelum pakai oksigen. Ya, ya, ya. Nah, untuk itu kembali di sini bahwasanya terkait dengan jangan bersedih-sedihan akan berakhir dan ada akhirnya. Bukankah sama-sama ya kita apa surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak, dan ringankan, menghilangkan bebanmu. Alladzi anqadha yang telah memberatkan punggung, artinya memberatkan kepikiran, tidak nyaman batin. Allah akan lapangkan. Penting ayat yang keempatnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan Allah akan tinggikan derajat zikr, ingat. Allah akan meninggikan ingatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak ketika kesedihan, sakit yang berkepanjangan, problema ekonomi, keuangan, segala himpitan hidup dan kehidupan, aneka problema ketika kehidupan ketika masuk ke dalam gerbang hikmah. Oh, ternyata semakin warafa'na laka dzikrak, untuk diangkat derajat, untuk lebih diangkat, lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar mengingat, lebih fokus. Istighfarnya orang yang lagi enak-enak saja, sehat-sehat saja, beda kalau lagi sakit. Meriah, beda kan? Lagi ada tekanan ekonomi, beda. Asalkan meyakini bahwasannya bahwasanya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Saya mengulangnya, bukan inna ba'da usri yusra, bukan setelah, bersama. Nah, ini goalnya. Yakinilah tahzan, jangan bersedih, karena kesedihan akan berakhir dan ada akhirnya. Sudah. Apabila selesai satu urusan, lakukan yang lain.
Artinya apa? Saya lagi nganggur, saya lagi nggak ada kegiatan, siapa bilang? Ini setiap saat habis sholat, udah bisa dikit. Lakukan sesuatu, apapun. Kita punya kejeniusan masing-masing. Dan ujungnya yang penting, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabb Tuhanmu lah tempat berharap. Itu kuncinya, ya, agar kesedihan akan sirna. Makanya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa saja, kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, dari Allah akan berakhir. Ya banyak menyaksikan, oh Ustaz, kenapa anak saya satu-satunya hari kecelakaan meninggal dunia, umur 25 tahun, ini masih papi saya. Ya, ibunya sayang, ayahnya sayang, Allah lebih sayang tuh Mas Tri. Tapi ya, terasa. Tapi apa selamanya? Nah, agar kita menyadari hal ini, maka hendaknya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita senantiasa berpaut hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dr. Syekh Aid Al-Qarni melanjutkan sebagai penutup bahasan ini, wa dhannuhu annahu khalidun mukhalladun muna'am. Artinya anggapan bahwa ia akan hidup selamanya berterima kenikmatan, dan juga kepura-puraannya tidak mengetahui perjalanan yang pasti akan datang. Wa tarafihi 'anil nihayah bihaqqati likulli hayy. Juga kadang karena keangkuhannya terhadap akhir yang pasti bagi setiap makhluk hidup, satu saat akan berakhir, dan banyak yang seolah-olah baik lapang maupun sempit. Kenapa diingatkan kematian? Banyak orang yang lagi sedang lapang-lapangnya meninggal, berakhir. Ada orang yang sakit keras lama meninggal, berarti berakhir. Ada orang sulit takut, berakhir. Ya, sebagai penutup, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zalzalatas saat syai'un 'azim. Sungguhnya gonjangan yang dahsyat kelak akan datang adalah sebagai kejadian yang sangat besar dan akan terjadi. Gonjangan dalam hidup dan kehidupan, percayalah, kesedihan akan ada akhirnya. Namun gonjangan dahsyat yang teramat sangat roh lepas dari jasad ini, kalau kita hayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadikan apapun yang terjadi, yang terpenting lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, faid, mudah, sulit,
aku selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima dengan ridho, dengan hati lapang, insya Allah terhias nuansa kesabaran dan syukur yang ada. Sayalah justru saat kesedihan dia berangsur pulih, maka dengannya kita akan diberikan oleh Allah terangkat derajat, mendapatkan sembahan rahmat maghfirah untuk menguatkan jiwa kita. Dan ketahuilah para nabi dan rasul digoncang sedemikian rupa, dan tetap kuncinya adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Teruslah senantiasa kapanpun, dimanapun kautkan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan akan berganti dengan kelapangan. Gelap gulita fajar akan segera menyingsing, cahaya matahari akan tiba, dan tentunya inilah senantiasa kita berpaut kepada yang maha memberikan hidup dan kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu nggak? Baik, terima kasih kepada